Meski Maryam mengangguk pada Garra dan berjanji akan menunggu lelaki itu datang menjemput setelah pekerjaannya selesai, otak nakal mulai Maryam beraksi. Diam-diam ia berniat mengikuti mereka. Maryam melihat wajah Lani tadi yang menunjukkan bahwa wanita itu sangat amat tidak menyukainya. Ia tahu dari bahasa tubuh Lani kalau Lani pasti menyukai Garra. Jadi Maryam ingin mengamati diam-diam apa yang Lani lakukan ketika sedang bekerja dengan kekasihnya. Apakah perempuan itu tetap bekerja dengan profesional atau ingin mengambil kesempatan mendekati pacarnya? Maryam, mau kemana? Suara Irene dari dalam menghentikan langkah Maryam. Ia menoleh ke belakang. Kak Foster, Tante Gia, Kak Irene dan Mina semuanya sama-sama sedang memandanginya. Sesaat Maryam berpikir, memangnya gerak-geriknya aneh, sampai mengundang tatapan-tatapan orang-orang itu fokus padanya. Maryam pun tersenyum lebar. Aku mau ke sana sebentar, nanti balik lagi kok. Katanya dengan sebelah tangan menunjuk entah ke arah mana. Dengar, Garra sedang kerja. Kalau sampai kau mengganggu pekerjaannya. Foster memberi peringatan. Ia kenal sekali watak sang adik, pasti mau mengikuti Garra. Siapa yang mau ganggu? Aku nggak ingin ganggu kok. Kakak tenang aja. Elak Maryam, Foster terus menatapnya tajam. Aku pergi ya semuanya, entar balik lagi. Bye. Lalu gadis itu pergi. Foster tidak sempat melarangnya lagi. Biar saja deh Maryam melakukan yang dia mau, selama tidak mengganggu ketenangan di dalam ruangan ini. Tadi Garra dan rekan-rekannya berjalan lurus ke depan, Maryam mengikuti dengan berjalan lurus. Koridornya sepi, namun karena sekarang masih sore, gadis itu tidak takut sama sekali. Di tengah perjalanan langkah Maryam terhenti. Ia ingat ternyata jalan ini menuju kamar mayat yang pernah ia dan Garra datangi. Kamar mayat lagi? Gumamnya pada dirinya sendiri. Aduh, kenapa hobi sekali si Garra dengan kamar mayat? Memangnya waktu itu pemeriksaan mereka belum selesai ya? Sesaat Maryam ragu untuk melanjutkan langkahnya. Namun mengingat ia mau mengamati gerak-gerik Lani saat bekerja dengan Garra, Maryam jadi dilema. Gadis itu menimbang-nimbang. Lanjut atau berhenti? Tapi nanggung. Kamar mayat, ah. Lagian itu cuma kamar mayat. Sekarang masih terang juga. Kenapa aku harus takut? Mereka aja berani masuk ke sana, kenapa aku enggak? Ia berbicara panjang lebar pada dirinya sendiri, lalu menarik napas panjang dan akhirnya mengambil keputusan. Lanjut, katanya. Kemudian kembali melanjutkan langkah. Demi Garra, dia akan berusaha berdamai dengan kamar mayat. Awalnya Maryam merasa sedikit merinding begitu langkahnya makin dekat dengan kamar mayat, namun ia terus memberanikan diri. Terus mengatakan dalam hatinya kalau tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita bicara di ruanganku saja. Maryam cepat-cepat bersembunyi. Di balik tembok, ia melihat seorang pria dengan setelan jas dokter keluar disusul oleh Garra dan yang lain. Yang bicara tadi adalah lelaki yang berpakaian dokter. Maryam menarik napas lega karena mereka tidak berlama-lama di kamar mayat. Kini melangkah balik arah. Melewatinya yang tengah bersembunyi. Maryam menutup mulut sambil menahan napas agar tidak ketahuan. Saat Garra dan yang lain makin jauh, gadis itu kembali mengikuti mereka dengan mengendap-endap, seperti penyusup. Orang-orang itu memasuki ruangan yang di depannya tertulis ruang forensik. Oh, pasti yang berjas putih itu dokter forensik. Pintu ruangannya tidak ditutup jadi Maryam bisa leluasa mengintip dari luar. Orang-orang di dalam sana mengobrol dengan serius, sedang Maryam fokus mengamati gerak-gerik Lani. Sekilas Lani memang tampak serius mendengar si dokter forensik bicara, namun Maryam mendapati wanita itu sering mencuri-curi pandang ke Garra.
Terlalu keseringan jadi tidak bisa menutupi kalau wanita itu menyukai kekasihnya. Maryam mendengus. Pandangannya berpindah ke Garra. Pacarnya memang yang paling bisa diandalkan. Sangat profesional. Wajar sih banyak perempuan yang suka. Garra punya semuanya. Tampang oke, pekerjaan bagus, juga dari keluarga terpandang. Pokoknya Maryam akan membuat pria itu hanya mencintai dia seorang. Setelah dilakukan uji dan pemeriksaan, korban memang mati karena bunuh diri. Tidak ditemukan apapun yang mencurigakan pada tubuhnya. Ini adalah hasil pemeriksaannya. Dokter muda bernama Zaka itu menyodorkan hasil pemeriksaan ke Garra. Sudah hampir 2 tahun ini ia bekerja sama dengan Departemen Kepolisian sebagai dokter forensik. Baiklah. Terima kasih untuk kerjasamanya, kata Garra. Ia memang tidak terlalu puas karena dalang di balik penembakan yang terjadi di Rumah Langit waktu itu jadi sulit ditemukan akibat sang penembak meninggal bunuh diri. Jelas lagi mereka sengaja menghilangkan jejak. Bukan tidak mungkin masih ada jejak lain. Siapa di luar? Dokter Zaka tanpa sengaja melihat ada yang mengintip pembicaraan mereka dari luar pintu. Bayang-bayangnya terlihat jelas. Aldo dan Lani langsung siaga dan mengeluarkan pistol. Sementara di luar sana Maryam yang kaget karena dirinya ketahuan ngintip refleks lari secepat kilat meninggalkan tempat itu. Kabur. Sempat-sempatnya lagi gadis itu berteriak heboh. Namun suara dan perawakannya dari belakang langsung membuat Garra, Aldo dan Lani mengenalinya. Bukan ancaman. Aldo kembali mengisi pistol di saku jaketnya dan menatap ke Garra. Maryam, bos. Ucapnya. Kau ikuti dia. Perintah Garra. Dia cukup kesal karena Maryam tidak mendengarnya dan malah diam-diam mengikutinya. Baik bos. Aldo lalu berbalik keluar dari ruangan itu. Kalian kenal? Tanya dokter Zaka. Pacarku. Dia memang sedikit nakal. Sahut Garra. Ia sudah terang-terangan menggakui hubungannya dengan Maryam di depan orang lain. Sekalian mencegah kalau ada yang sengaja mau mendekati gadis itu. Zaka mengangguk, meski cukup surprise mengetahui Garra ternyata punya pacar. Ia pikir laki-laki itu tidak akan pernah punya pasangan seumur hidup. Ternyata ia salah. Sementara Lani, wanita itu berusaha menyembunyikan kenyataan pahit yang dia dengar. Garra sudah menggakui dengan terang-terangan, kesempatannya untuk menjadi lebih dekat dengan laki-laki itu kini pupus sudah. Apakah dia harus menyerah? Tapi, kalau begitu kami pergi dulu. Sekali lagi terima kasih untuk kerjasamanya, ucap Garra. Ia ingin cepat-cepat pergi dari situ, ingin segera menemui Maryam. Dengan langkah cepat Garra berjalan melewati koridor. Lani mengikuti dari belakang. Sudah lama Garra berjalan namun belum juga menemukan keberadaan Maryam dan Aldo. Ia pun memutuskan menelpon Aldo. Kau di mana? Maryam denganmu. Di kebun belakang rumah sakit bos. Maryam dia kenapa? Dia memanjat pohon, sekarang kesulitan turun. Garra menutup matanya dalam-dalam. Hawa. Suara tangisan kencang Maryam terdengar sampai di telinga Garra. Lelaki itu panik seketika. Ada apa? Apa yang terjadi? Garra pikir Maryam mungkin terjatuh dari pohon. Maryam, kamu kenapa sih? Aldo bertanya. Kakiku digigit semut, gimana ini? Aku bingung turunnya gimana Aldo. Semutnya juga nggak bersahabat banget lagi. Hawa. Aldo menghembuskan napas panjang. Bos, sudah dengarkan? Ucapnya dengan nada malas. Aku akan segera ke sana. Kata Garra mematikan telepon dan berlari cepat ke arah belakang rumah sakit.
Garra berlari kencang ke arah belakang rumah sakit. Lani mau tak mau mengikutinya. Dalam hati ia benci dengan Maryam yang selalu berulah dan mencari perhatian. Lani paling tidak suka jenis perempuan seperti Maryam, kerjaannya hanya merepotkan. Dia tambah tidak suka lagi karena semua yang dilakukan Maryam malah sukses mencuri perhatian Garra. Kenapa sih kebanyakan laki-laki lebih suka cewek ceroboh, manja dan kekanakan? Jelas-jelas mereka hanya merepotkan. Aldo. Seru Garra memanggil Aldo ketika sampai di kebun belakang. Tempat yang familiar baginya karena sejak kecil ia sering ke sini. Tak ada orang lain di tempat itu, hanya mereka. Siapa juga yang mau main ke tempat sepi ini? Apalagi ini rumah sakit. Pandangan Garra naik ke atas pohon tempat Maryam berada. Badan gadis itu sibuk menempel ke badan pohon karena takut jatuh. Garra berdecak kesal, dasar Maryam, paling bisa bikin dia panik. Bos! Garra! Hawa! Tolongin! Teriak Maryam dari atas pohon saat menoleh ke bawah dan melihat Garra. Teriakannya sangat heboh sampai-sampai Aldo menggeleng-geleng takjub. Berbanding terbalik dengan Lani yang memutar bola matanya malas. Terlalu lebay. Naiknya bisa, masa turun tidak bisa, kelihatan sekali aktingnya. Dari tukang caper. Gak sakit apa tuh kerongkongan teriak-teriak terus dari tadi? Serunya. Garra menyodorkan kertas ke tangan ke Aldo. Pegang ini. Aku akan mengurusnya. Ujar Garra kemudian menggulung lengan kemejanya dan melangkah mendekat ke pohon tempat Maryam berada. Pohonnya tak terlalu tinggi, jadi Garra sudah memikirkan idenya sendiri. Maryam, dengar. Katanya. Kamu percaya sama aku kan? Sekarang lompat ke bawah. Aku akan nangkap kamu. Pria itu melanjutkan. Kedua tangannya sudah membuka siap-siap menangkap Maryam. Namun gadis di atas sana menggeleng. Enggak, aku berat. Kalau kamu nggak berhasil nangkap aku gimana? Aku yang rugi encok. Bukannya aku nggak percaya sama kamu Garraku sayang. Tapi tenaga kamu pasti nggak mungkin sekuat itu buat nangkap aku. Kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Maryam berseru panjang lebar dari atas dan mengundang tawa Aldo. Wajahnya gadis itu masih tampak ketakutan, namun tetap saja bisa bicara panjang lebar tanpa jeda. Ya ampun, masih sempat-sempatnya lagi gadis itu meragukan kekuatan bosnya. Kamu mau lompat atau mau aku tinggalin di atas situ? Ancam Garra. Dia memang yang paling tahu menghadapi gadisnya. Tapi, 1. Garra langsung menghitung. Tunggu-tunggu. Aku butuh persiapan. Aldo makin tidak bisa menahan tawanya. Maryam sebenarnya cocok menjadi pelawak dan pembuat onar kalau main film. Lumayanlah, tontonan hari ini cukup menarik dengan drama yang dibuat oleh Maryam. Setidaknya bisa menghibur mengingat seharian ini mereka terlalu tegang dengan kasus yang tengah mereka tangani. 2. Garra melanjutkan hitungannya. Janji kamu bakal tangkap aku kan? Tubuh aku nggak boleh kenapa-napa loh. Harus tetap sehat buat persiapan melahirkan anak-anak kita nanti. Garra melotot. Ia mendengar tawa kuat Aldo di belakang sana. Ya ampun, bisa-bisanya sih Maryam memikirkan hal itu di waktu-waktu genting begini. Dia kan jadi malu sama rekan-rekannya. 3. Hawa. Maryam memekik kencang saat melepaskan genggamannya dari pohon besar itu dan merasakan tubuhnya melayang. Ia menutup matanya kuat-kuat. Hanya dalam sepersekian detik tubuhnya berhasil ditangkap oleh Garra. Maryam memang cukup berat. Namun bagi Garra itu masih bukan apa-apa. Ia biasa mengangkat benda yang lebih berat dari Maryam.
Pria itu juga rajin melakukan segala jenis olahraga hingga otot-ototnya terlatih. Buktinya, ia terlihat sangat enteng menggendong Maryam. Gadis itu masih menutup mata kuat-kuat. Masih terbawa suasana geli karena tubuhnya melayang dari ketinggian tadi. "Buka matamu," gumam Garra. Pria itu menurunkan Maryam kemudian. Ia merasa tidak enak pada Aldo dan Lani. Ia belum terbiasa. Saat Maryam membuka matanya, tatapan tajam Garra langsung menusuknya. Gadis itu menyengir lebar. "Aku bilang apa tadi?" Lelaki itu menatap Maryam dengan raut wajah serius sambil bersedekap dada. Maryam menunduk sambil memaju mundurkan bibirnya. Kakinya ikut bergerak-gerak menggesek-gesek tanah mengenakan sepatunya. "Kenapa diam-diam ikutin kami? Angkat kepalamu dan jawab aku Maryam," kata Garra lagi. Suaranya begitu mendominasi. Dengan perlahan Maryam menaikkan kepalanya. Tatapan Garra begitu lekat. Aku. Maryam belum meneruskan perkataannya dan menoleh ke belakang. Masih ada Aldo dan Lani di sana. Jadi dia berjinjit dan berbisik di telinga Garra. Garra yang merasa gadis itu agak kesulitan menunduk. Lalu setelah merasa tidak kesusahan lagi akibat badan pacarnya yang menjulang tinggi, Maryam pun berbisik. "Aku cuma penasaran sama perempuan di belakang sana. Dia suka sama kamu apa enggak? Soalnya dia selalu natap aku nggak suka, dan kalau aku lagi berduaan sama kamu, aku perhatiin wajah cemburunya jelas banget." Tentulah bisikan kecil Maryam tidak bisa didengar oleh telinga Lani dan Aldo. Hanya Garra. Dan Lani penasaran apa yang Maryam katakan pada Garra karena setelah itu Garra melirik sekilas padanya. "Buni, kamu janji gak bakal pindah ke lain hati kan?" ucap Maryam lagi dengan suara kecil. Menyipitkan mata ke Garra. Garra tidak menjawab, hanya tersenyum kecil, kedengaran seperti mendengus lalu menyentil dahinya pelan. "Bicarakan itu nanti saja. Saat kita lagi berduaan." "Ayo," kata Garra meraih pergelangan tangan Maryam kemudian dan berjalan mendekati Aldo dan Lani. "Bos, kalian berdua sudah pacaran?" Aldo bertanya namun pandangannya terus menatap ke tangan Garra yang menggenggam erat Maryam. Ia tidak tahu kalau mereka sudah jadian. Meski tahu bosnya ada rasa pada Maryam dari perlakuan dan tatapannya, Aldo masih tidak menyangka Maryam akan berhasil menaklukkan seorang Garra hanya dengan beberapa bulan, sampai lelaki itu mau pacaran. Padahal Garra bukan tipikal laki-laki yang gampang diraih. Pacaran? Dulu itu mustahil bagi Garra. Garra pacar aku sekarang. Kamu kaget kan? Tapi itulah kenyataannya. Maryam yang menjawab. Dagunya terangkat menyombongkan diri. Ia puas melihat Lani yang jelas sedang menahan diri untuk tidak meledak. Maryam menebak wanita itu pasti cemburu abis. Wah. Aku masih tidak menyangka bos bisa jatuh ke pelukan perempuan ini. Seru Aldo bertepuk tangan. Kalian boleh pulang, pekerjaan dilanjutkan lusa. Besok aku cuti, kata Garra kemudian. Tapi, bukankah kita harus memeriksa TKP pembunuhan yang terjadi kemarin? Lani agak keberatan. Ran sedang memeriksanya. Jangan khawatir, balas Garra. Oh pantesan Ran gak bisa anterin dia hari ini. Ternyata lagi tugas lain. Timpal Maryam. Lani masih keberatan namun tidak bisa apa-apa lagi. Garra adalah ketua tim. Tentu harus dia dengarkan.